Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erfana Hera Jamta dari kelas B semester 3 akan mempresentasikan tugas praktikum mata kuliah Object Oriented Programming. Jadi di presentasi kali ini dibagi menjadi 10 poin. Yang pertama ada import statement. Import statement digunakan untuk mengimport library yang dibutuhkan dalam program. Dalam kasus ini, library Java Util.dat diimport untuk memungkinkan penggunaan kelas .dat pada program. Library Java Util merupakan library standar yang disertakan dalam JDK yang berisi sejumlah kelas yang berguna untuk melakukan operasi pada tanggal dan waktu. Yang kedua, ada annotation. Annotation merupakan sebuah konstruksi tambahan yang dapat ditambahkan pada program Java untuk memberikan informasi tambahan. Annotation ini bertujuan untuk memberitahu compiler agar tidak mengeluarkan warning ketika terdapat elemen yang tidak digunakan dalam program. Nah, kenapa ada annotation ini? Karena si elemen ini tidak digunakan dalam program. Biar nggak muncul error, jadi ditambahkan ini. Kemudian poin yang ketiga, kelas declaration. Public employee kelas merupakan sebuah entitas yang menyimpan informasi mengenai sebuah objek. Kelas employee merupakan kelas induk atau parent class yang menyimpan informasi mengenai seorang karyawan. Kelas ini dideklarasikan dengan kata kunci kelas, diikuti nama kelas yang diberitahukan, yaitu employee. Kata kunci public yang berada di depannya berarti bahwa kelas ini dapat diakses oleh kelas lain yang terdapat dalam package yang sama maupun luar package. Poin keempat, the final variable, private static final double base salary
Static final variabel merupakan variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Static final variabel dideklarasikan dengan menambah kata kunci statik dan final. Pada saat mendeklarasikan variabel tersebut, kata kunci statik menyatakan bahwa variabel tersebut merupakan variabel kelas yang bersifat global, sehingga hanya terdapat satu copy dari variabel tersebut untuk seluruh objek yang dibuat dari kelas tersebut. Sedangkan kata kunci final menyatakan bahwa variabel tersebut bersifat konstan, sehingga nilainya tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Poin yang kelima, private variable. Private variable merupakan variabel yang hanya dapat diakses oleh metode yang terdapat di dalam kelas yang sama. Dalam kasus ini terdapat 3 buah private variabel, yaitu name, salary, dan birthday. Kemudian poin yang keenam, konstruktor. Konstruktor yang ini. Konstruktor merupakan metode khusus yang digunakan untuk membuat sebuah objek. Dalam kasus ini terdapat beberapa buah konstruktor pada kelas employee yang dapat digunakan untuk membuat sebuah objek bertipe employee. Konstruktor pertama yaitu public employee. Merupakan konstruktor default yang digunakan untuk membuat sebuah objek tanpa mengisi nilai apapun pada atributnya. Konstruktor kedua yaitu public employee string name double salary dan DOB. Merupakan konstruktor yang menerima 3 parameter, yaitu nama karyawan, name, salary atau gaji karyawan, dan tanggal lahir karyawan, DOB. Nilai dari masing-masing parameter tersebut kemudian disimpan pada atribut yang sesuai dengan menggunakan operator assignment. Nah, ini sama dengan konstruktor ketiga yaitu public employee string name double salary. Merupakan konstruktor yang menerima 2 parameter, yaitu nama karyawan, name, dan gaji karyawan, salary. Nilai dari parameter tanggal lahir diatur dengan menggunakan nilai 0. Kemudian konstruktor ini memanggil konstruktor kedua dengan menggunakan keyword this. Keyword this digunakan untuk mengacu pada objek yang sedang dibuat. Konstruktor kelima yaitu public employee string name. Merupakan konstruktor yang hanya menerima 1 parameter, yaitu nama karyawan, name. Nilai gaji karyawan diatur dengan menggunakan nilai dari static final variable base salary. Sementara nilai tanggal lahir diatur dengan menggunakan nilai 0.
Kemudian konstruktor ini memanggil konstruktor keempat menggunakan keyword this. Poin ke-7, method declaration. Sebuah metode merupakan sebuah blok kode yang dapat dipanggil dari dalam maupun dari luar kelas. Dalam kasus ini, terdapat dua buah metode, yaitu getName dan getSalary, yang masing-masing digunakan untuk mengembalikan nilai dari variabel nama dan salary. Kata kunci public yang berada di depannya berarti bahwa metode tersebut dapat diakses oleh kelas lain yang terdapat dalam PageCake yang sama maupun dari luar PageCake. Tipe data yang dikembalikan oleh metode tersebut diikuti dengan nama metode. Dalam kasus ini, metode getName mengembalikan tipe data string, sedangkan metode getSalary mengembalikan tipe data double. Kemudian poin ke-8, inherentansi. Inherentansi merupakan sebuah mekanisme di Java yang memungkinkan sebuah kelas untuk mewarisi atribut dan metode yang terdapat pada kelas lain. Dalam kasus ini, kelas manager mewarisi atribut dan metode yang terdapat pada kelas employee. Dengan demikian, kelas manager dapat mengakses semua atribut dan metode yang terdapat pada kelas employee dengan cara yang sama seperti mengakses atribut dan metode pada kelas manager sendiri. Poin ke-9, super keyword. Super keyword digunakan untuk mengakses atribut dan metode yang terdapat pada induk kelas atau parent kelas. Dalam kasus ini, super keyword digunakan pada kelas manager untuk mengakses atribut dan metode yang terdapat pada kelas employee. Dengan menggunakan super keyword, kelas manager dapat mengakses atribut dan metode yang terdapat pada kelas employee, seperti getName dan getSalary. Poin ke-10, main method. Main method merupakan metode yang pertama kali dijalankan ketika sebuah program Java dijalankan. Metode ini harus dideklarasikan dengan tanda public static void, kemudian diikuti dengan tanda main. Kata kunci public menyatakan bahwa metode tersebut dapat diakses oleh kelas lain yang terdapat dalam PageCake yang sama maupun di luar PageCake, dengan kata kunci static yang menyatakan bahwa metode tersebut merupakan metode kelas yang bersifat global sehingga dapat diakses tanpa harus membuat objek terlebih dahulu. Kata kunci point menyatakan bahwa metode tersebut tidak mengembalikan nilai apapun. Ketika dijalankan akan muncul seperti ini. Akan menampilkan yang ada di public static void main ini.
Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.